Assalamualaikum, selamat pagi. Semangat pagi untuk kita semua. Awali harimu dengan bersyukur agar kita semua selalu bahagia. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama melafalkan lafal al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian membaca surat Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Jangan lupa mengisi absensi terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran: siswa dapat meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat meminta, Maha Berkuasa, Maha Mendahulukan, dan Maha Kekal. Menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi pemahaman makna Asmaul Husna, As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Baqi. Memahami makna Asmaul Husna, As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Membaca Asmaul Husna, As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi dengan jelas dan benar. Pelajaran 2, Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna jumlahnya ada 99. Pada pembelajaran 2, kita akan membahas 4 dari 99 Asmaul Husna. 4 dari 99 Asmaul Husna adalah As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Yang pertama adalah As-Somad. As-Somad adalah salah satu Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang artinya Allah yang maha tempat meminta dalam setiap kebutuhan, kesulitan, dan menyandarkan permasalahan dunia dan akhirat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya tempat bersandar, bergantung, dan memohon seluruh makhluk untuk semua permasalahan dan kesulitannya. Tidak ada zat lain yang bisa dijadikan tempat bersandar dan meminta kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun makhluk Allah yang bisa terlepas dari perhatian dan pengawasannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1 dan 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang maha mengabulkan segala permintaan, maha menyelesaikan permasalahan dan keluh kesah di dunia. Hanya kepadanya manusia meminta kekuatan untuk keperluan hidup di dunia. As-Somad menyadarkan manusia bahwa hidup perlu sandaran, tujuan, serta tempat bergantung yang kuat. Tujuannya, jika terjadi kesulitan dalam hidup, manusia tahu dan langsung bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersandar di sini maksudnya bukan hanya pasrah dan berpangku tangan tanpa adanya usaha untuk keluar dari semua kesulitan yang ada. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpikir dan mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Akan tetapi, karena manusia tidak mengetahui hal-hal masa depan dan hal-hal yang terbaik untuk dirinya sendiri, maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu manusia dalam menyelesaikan masalah dan mendapatkan hasil yang baik untuk dirinya sendiri. Hanya kepada Allah kita berdoa meminta sesuatu. Berikut ini adalah kisah surat untuk Sungai Nil dari Khalifah Umar bin Khattab. Suatu ketika Sungai Nil di Mesir mengalami kekeringan hebat. Penduduk Mesir pun jadi menderita karena mereka menjadi kekurangan air.
Padahal selama ini Sungai Nil merupakan sumber utama air minum dan pengairan di Mesir. Untuk mengatasi kekeringan itu, kemudian penduduk Mesir berencana untuk mengorbankan seorang gadis dengan memasukkannya ke dalam Sungai Nil. Amru bin As, gubernur Mesir saat itu, langsung menghubungi Khalifah Umar bin Khattab untuk meminta bantuan. Dengan cepat, Khalifah Umar mengirimkan sepucuk surat yang ditunjukkan kepada Sungai Nil. Subhanallah, setelah surat dari Khalifah Umar dilempar ke dalam sungai, tiba-tiba air sungai itu mengalir deras ke dalam air itu sampai 40 kaki. Penduduk pun bersukacita dan tidak jadi mengorbankan seorang gadis. Pesan moral yang terdapat dari kisah tersebut adalah Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah As-Somad, penguasa yang maha sempurna dan bergantung kepadanya segala sesuatu. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1 dan 2. Sebagai umat Islam, percaya bahwa Allah adalah As-Somad atau zat yang maha tempat meminta hukumnya wajib. Dengan mengimani bahwa Allah adalah As-Somad, maka manfaat yang didapat adalah sebagai berikut. 1. Menyadarkan manusia bahwa hidup perlu sandaran, dan zat yang menjadi sandaran hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menyadarkan diri permasalahan dan keluh kesah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Mendorong manusia untuk berusaha demi menopang hidup dan meraih kesuksesan dari Allah. 4. Bersedia menjadi penopang hidup bagi orang-orang yang kurang beruntung, seperti orang miskin, anak yatim, dan anak-anak terlantar. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri dengan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.